Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Akibat hujan dan angin kencang, sebuah pohon di Jalan Serui Mekar Mimika roboh dan menimpa kendaraan. Minyak goreng di Merauke dan Mimika mahal. Ratusan anak buah kapal penangkap ikan di Merauke divaksin. Angin kencang yang bertiup selama 2 jam menyebabkan pohon tumbang dan menimpa sebuah pick-up di Jalan Serui Mekar Mimika Rabu kemarin. Warga bersama petugas PLN bahu-membahu mengangkut pohon dan daun yang menimpa mobil tersebut. Tidak ada korban jiwa karena mobil dalam keadaan kosong. Selain menimpa mobil, batang pohon juga menimpa dan merusak teras rumah warga. Tadi sekitar pukul 10 lewat lah. 10 lewat lah. Jadi tiba-tiba itu ada angin, ada bunyi truk, terus tiba-tiba langsung nubruk gitu sampai kena. Ada kan satu mobil jatuh, mobil saya nih di sini, mobil mbaknya di sini. Nah, mungkin karena tertahan mobil mbak ini, sampai mobil saya nggak kenapa-napa. Tidak ada korban. Alhamdulillah tidak ada korban karena sementara jalan lagi sepi. Jalan sepi, makanya cuma dua mobil ini saja, nggak ada korban jiwa. BMKG memprediksi cuaca buruk di Mimika akan terjadi hingga pekan depan sehingga warga diminta lebih waspada. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kepolisian daerah Papua akan menerjunkan 10 satuan setingkat Kompi Brimob untuk mengamankan pemungutan suara ulang di Kabupaten Yalimo 26 Januari mendatang. Pemungutan suara ulang sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi karena salah satu paslon bermasalah. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan saat ini sudah ada 5 Kompi Brimob di Kabupaten Yalimo. Mendekati hari pencoblosan, pihaknya juga akan menambah 5 Kompi Brimob lagi mengantisipasi konflik antar pendukung. Tentunya pihak Polri kan sudah menggelar kekuatan ada 5 Kompi di atas. Kami minta 5 Kompi ini juga bukan dia hanya semata-mata menjaga hak-hak hukum saja, tapi dia juga bisa menjadi jembatan penyambung lidah untuk menyampaikan hal positif, membangun komunikasi aktif dengan masyarakat supaya pelaksanaan pemilu ini bisa dilaksanakan. Siapapun yang menang, dia wajib menjadi pemimpin yang amanah. Tidak perlu lagi ribut-ribut, karena itu kan sudah terus akan menjadi bupati di Yalimo. Mahkamah Konstitusi akhir tahun lalu memutuskan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Yalimo karena kesalahan KPU Yalimo meloloskan salah satu paslon bermasalah hukum. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Puluhan sepeda motor yang disita polisi saat malam pergantian tahun pekan lalu akhirnya dikembalikan kepada pemiliknya Rabu kemarin. Polisi sengaja menahan motor karena pengemudinya ugal-ugalan saat merayakan malam pergantian tahun dan berkerumun. Sebagian besar kendaraan yang disita juga tidak dilengkapi spion, plat nomor, dan tidak menggunakan knalpot standar. Yang kemarin ini barang bukti kendaraan ini pada saat malam tutup tahun, mereka kan ugal-ugalan, kebut-kebutan depan Polres, lalu Pak Kapolres perintahkan kita tahan semua, kita tangkap mereka, tahan kendaraan-kendaraan ini karena kendaraan ini kan mereka pakai knalpot yang bukan standar, kemudian tidak lengkap, kelengkapan lain-lain, sehingga harus karena mereka ugal-ugalan jadi motor ditahan kemudian diserahkan ke SPK. Mereka boleh, masyarakat kita sudah suruh koordinasi dengan Reskrim Lantas, jadi mereka boleh mengambil motor ini di SPKT Polres Merauke dengan syarat mereka harus ke Lantas lalu ditilang, mereka harus bayar tilang sesuai pelanggaran yang
mereka lakukan. Kemudian secara fisik motor ini harus dikembalikan ke standar. Begitu. Karena mereka tidak lengkap, motor ini kan motor betul-betul. Kemudian secara administrasi ya mereka harus menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor itu BPKB kemudian STNK-nya. Barulah setelah lengkap semua baru kendaraan boleh diambil kembali sama pemiliknya. Malam tahun baru, Pak. Oh, kenapa memang? Cuman lewat saja, Pak. Cuma lewat terus? Iya, terus suruh belok ke sini. Suruh begini, lalu kemudian ditahan di sini. Iya. Terus ini sudah mau ngambil. Iya, Pak. Memang kelengkapannya enggak ada. Kelengkapannya ada, Pak. Hah? Kelengkapannya Semua ada. lengkap surat-suratnya. Iya. Tapi ditilang ya? Iya. Terus prosesnya seperti apa? Sudah habis ambil tilang, apa ditilang baru motornya bisa ambil? Iya. Oh, Gitu, gitu. Pak. Polisi juga menghimbau pengendara agar menerapkan protokol kesehatan karena situasi masih pandemi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sejumlah warung makan di Merauke terpaksa menaikkan harga makanan akibat kenaikan harga minyak goreng akhir-akhir ini. Sumarni, pemilik warung makan di Jalan Mandala, menjual ayam goreng Rp20.000 per potong, sebelumnya Rp18.000 per potong. Kenapa bisa naik, Ibu? Semua naik. Ya, naik ya. Ibu biasanya gorengnya pakai minyak kelapa, kan ini minyak kelapanya kan naik ya, Bu ya? Iya, Biasa pakai berapa liter per hari Bu untuk goreng itu? 5 liter. 5 liter ya. Kadang lebih. Jadi kenaikan minyak ini Ibu terpaksa menaikkan harga ayam itu, Bu ya? Iya. Yang ayam. Dari 18 ya? Iya. Ke 20. Ibu rasa berat nggak kenaikan harga minyak ini, Bu? Ya mau bagaimana lagi? Tidak seperti itu, Bu ya. Namun tidak seluruh penjual latah menaikkan harga. Suroto, penjual ayam goreng, mengaku tidak menaikkan harga ayam karena takut kehilangan pelanggan. Kenaikan harga minyak, Pak ya. Nah, bagaimana Bapak menjual jualan Bapak ini? Ya sebetulnya ya ada keberatan sedikit karena agak naik jualannya masih sama. Oh gitu. Nah, ada siasati Bapak supaya tidak terlalu rugi banyak, mungkin bentuknya diperkecil atau harganya dinaikkan, Pak? Ya paling belum, sementara belum lah, karena ya masih bisa sedikit lah. Masih bisa. Iya, iya. Artinya tapi nipis, Pak ya? Iya. Menipis. Pak, sehari-hari bisa menggunakan minyak berapa liter, Pak? Ya paling 8 sampai 10 liter. Setiap hari. Iya. Nah, sebelumnya itu harga minyaknya dibeli berapa, Pak? Per karton minimal naik 100.000, Mas. Saat ini minyak goreng dijual Rp115.000 per 5 liter, padahal harga normal Rp80.000 per 5 liter. Hal yang sama juga terjadi di Mimika. Harga minyak goreng melambung tinggi di awal tahun ini. Hasil pemantauan di pasar sentral, minyak goreng kemasan 2 liter dijual seharga Rp110.000. Menurut pedagang, kenaikan harga minyak goreng ini sudah terjadi sejak akhir tahun lalu dan terus melonjak hingga tahun 2022. Beli itu kurang tahu kapan berhenti naiknya ini. Harganya naik terus. Dulunya kita masih bisa jual 105.000, sekarang lagi naik lagi kita harus jual 110. Tapi rata-rata semua naik. Semua naik? Iya, semua merek yang minyak goreng itu naik semua. Ya semua. Kemarin itu naiknya cuma tipis-tipis saja. Cuma tahun ini naiknya bertingkat-tingkat terus. Ya lumayan. Kalau boleh buat kan masyarakat juga jadi butuh jadi. Walaupun harga minyak goreng mahal, namun permintaan tetap tinggi karena tidak ada pilihan. Muhammad Ridwan dan Igo Batmomolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Jeriken-jeriken yang berisi minyak goreng asli Merauke ini adalah hasil kerja puluhan warga yang diberi pelatihan oleh polisi untuk membuat minyak goreng lokal. Pelatihan ini merupakan inisiatif Polres Merauke agar warga bisa memanfaatkan hasil kebun mereka sendiri. Apalagi saat ini minyak goreng mahal sehingga ini bisa menjadi peluang ekonomi. Proses pembuatan minyak goreng ini terbilang mudah. Awalnya dipilih kelapa yang sudah matang, lalu dilepas tempurungnya dan dicuci.
Kelapa selanjutnya diparut menggunakan mesin parut dan dimasak hingga menghasilkan minyak goreng. Ya Ibu Victoria, ini sementara lagi bikin apa ini? Buat minyak kelapa asli. Minyak kelapa asli dari kelapa ini ya? Dari kelapa. Ini kelapanya harus kelapa tua ya? Kelapa tua. Kelapa tua. Ini buat minyak goreng kelapa asli. Iya, minyak PCO sendiri. PCO. Yang masak sendiri. Sendiri ya. Ini dari Pak Kapolres ya? Yang Iya, kasih dari Bapak Kapolres untuk Sengaji. untuk Sengaji. Nah, bagaimana Ibu merasakan ini adanya pelatihan seperti ini Ibu? Kita semua senang bisa kerja. Bisa kerja ya. Sudah ikut sejak berapa lama, Bu? Sudah berapa lama Ibu? Hampir 2 Satu tahun ya. tahun. 1 tahun ya? 2 tahun, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Selama ini waktu belum ada ini bagaimana Ibu? Artinya belum ada pelatihan ini. Kita tinggal-tinggal saya di rumah, tidak ada pekerjaan. Tidak bekerja ya. Ini dapat hasilnya seperti berapa Ibu? Hasilnya ini. Kalau dari 200 buah, berarti minyak PCO dapat Bisa 20, iya toh. 20 liter. 200 sampai ini 10 liter. 10 liter ya. Kalau yang masak bisa dapat 10 liter 10 atau liter. 15 liter. Ibu bisa mendapatkan uang dalam 1 bulan berapa Ibu dari kerja ini? Belum, kita dapat rumah dulu, baru gaji jalan. Baru gaji jalan ya. Jadi sementara masih tahap pembelajaran ya. Iya, Ada berapa orang semua di sini Ibu? di sini kita ada sebenarnya 23 orang, tapi yang lainnya sudah gugur, tinggal 6 orang. Apa ini Pak Kasat? Pagi. Ya. Ya, kita sedang membuat minyak kelapa, ya, minyak kelapa yang dipimpin oleh Bapak Kapolres Merauke, AKBP Insinyur Untung Sangaji M.Hum. Ya, ini minyak kelapa dan VCO, dan ini kita melatih kepada masyarakat Kabupaten Merauke, ya, khususnya ini mama-mama ini, mama-mama, terus yang sudah dilatih kurang lebih ini sudah hampir 2 tahun, dan mereka sudah jalan sendiri sekarang, sudah tanpa latihan lagi, artinya tanpa kita ini mereka sudah bisa jalan sendiri. Nah, untuk minyak sendiri dijual di mana Pak Kasat? Pak Kapolres ada Channel, tampung, ya tampung, kemudian ada Pak Kapolres yang ini yang jual, ya. Sejauh ini hasilnya seperti apa dari hasil pembuatan ini Pak? Artinya Ya, hasilnya ini sudah kita kita pamerkan ya. Terus kita kemarin ada yang membeli juga. Tapi kita masih kumpulkan dulu. ini berapa kelapa sekali buatnya, di berapa banyak kelapa yang disiapkan ini Pak? Satu hari kita buat 250. Nah, 250 Ya, kelapa itu bisa 250 menghasilkan berapa liter itu kelapa. Pak? Ini kalau kelapanya dia tua betul, ini kadang sampai kalau 200 tuh sampai VCO itu sampai 12 liter. 12 liter ya. Dan kalau minyak goreng sampai kadang 15, 15 tergantung liter. dari besar kecilnya kelapa dan dan tua kelapanya tadi, usianya yang sudah tua. Program ini dicetuskan Kapolres Merauke yang melihat warga belum memanfaatkan sumber daya yang ada dan melimpah sehingga diolah menjadi sebuah produk jual dan bisa menghasilkan uang. Minyak goreng produksi warga tersebut selain bisa mereka nikmati, juga mereka jual dengan harga yang bersaing di pasaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Awal tahun baru ini sejumlah harga bahan pokok dapur di pasaran mulai turun setelah sempat naik saat Natal dan Tahun Baru. Cabai keriting yang saat Natal dijual Rp120.000 per kilogram, saat ini turun menjadi Rp80.000 per kilogram. Cabai besar juga saat ini sudah normal, yaitu Rp80.000 per kilogram. Stok cabai saat ini melimpah dari petani, sementara permintaan minim membuat harga cabai turun. Namun ada beberapa bahan rempah-rempah yang sementara ini mengalami kelangkaan. Salah satunya adalah tomat yang saat ini mahal. Tomat dijual Rp40.000 per kilogram, padahal sebelumnya hanya dijual Rp20.000 per kilogram. Agak mahal 120. Kalau lombok keriting dari 80 sekarang turun jadi 70. Lombok besar juga dari 85 sekarang turun jadi 70. Tomat yang mahal.
Sekarang dari Jayapura ya mahal. Kena 40 dari Jayapura. Eceran minimal 45 lah. Karena ada kerusakannya, ada yang kerusakan. Kalau bawang merah eceran 40.000. Kalau bawang putih 35. Mahalnya 45, 50. 50 itu tomat saja. Tomat saja yang paling mahal. Ada jual udah berapa hari. Sementara itu, selain harga cabai, bawang merah dan bawang putih di pasaran juga turun dan dijual Rp40.000 per kilogram. Padahal saat Natal, bawang merah dan bawang putih sempat naik 100%. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan anak buah kapal penangkap ikan yang berlabuh di Pelabuhan Merauke divaksin di Klinik Pratama Polres Merauke Rabu kemarin. Vaksinasi terhadap ABK sempat tertunda berbulan-bulan karena mereka tak punya waktu mendatangi gerai. Kerja di mana? Kapal. Di kapal ya. Ini kesini semua ini dalam rangka apa? Vaksin. Fajar untuk dengan teman-teman baru vaksin berapa ini? Ada yang pertama, ada yang kedua. Ya, ada yang pertama, ada yang kedua. Ada yang kedua. Kenapa terlambat ini Fajar? Ya, di kapal terus. Di kapal terus. Di kapal terus ya. Yang nyuruh ke sini siapa? Ya, kapten. Tugas Kapten ya. Teman ke sini ini dalam rangka apa Mustafa? vaksinasi. Vaksinasi yang keberapa? Oh, yang pertama. Yang pertama ya. Kok terlambat ya Mustafa? Ya, karena kan kita kebanyakan di laut. Kebanyakan di laut. Iya. Jadi semuanya baru vaksin pertama ini ya? Iya, betul. Yang nyuruh ke sini siapa Mustafa? Kapten sih. Kaptennya ya. Ini jumlahnya ada berapa ratus ini di kapal semua nih? Semuanya sih kurang lebih dari 50 kalau kan 60 sih. Itu satu kapal itu? Iya. Satu kapal ya? Enggak, 2 kapal. 2 kapal. Itu masih ada di kapal itu yang belum divaksin juga? Kalau yang di kapal sih udah ada, cuman udah divaksin dia. Udah divaksin ya? Iya. Ini kamu terlambat ya? Iya. Capaian vaksinasi di Papua yang masih di bawah 40% membuat Pemda, Polri, dan TNI harus bekerja keras. Kapolda Papua meminta anak buahnya mempercepat vaksinasi di 6 kabupaten. Irjen Matius Fakiri meminta Kapolres berinovasi agar warga tertarik mau divaksin. Saat ini secara elektronik itu kita setelah input data bahwa di 28%, kalau manual kita sudah 31 kali Pak Waka menyampaikan data vaksin yang manual itu sampai saat ini belum bisa input masuk. Maksudnya ini saya minta kemarin untuk kita satu kali sesi kita menyampaikan ke Jakarta dan Menteri Kesehatan supaya mana kita verifikasi data. Mudah-mudahan dengan verifikasi data itu angka vaksin di Papua ini bisa naik mungkin ya paling tidak di level tengah. Itu harapan saya. Yang berikut terkait dengan yang tadi saya sampaikan, kami Polda Papua itu dengan segala cara, walaupun kita masih berputar dengan data yang perlu kita selesai, kita melakukan berbagai cara untuk melakukan penanganan terkait percepatan vaksin yang ada di tiap kabupaten. Untuk 4 kabupaten klaster PON dan 1 Kuningan itu sudah bisa. Saya senang karena minggu ini untuk vaksin kedua saya sudah masuk di 50 semua. Saya berharap minggu ini berarti bisa sampai 55 bahkan mungkin 60 sudah terus. Saya sebenarnya sudah memperlihatkan sebelum bulan 9 Oktober saya minta ada 6 daerah tambahan. Saya bilang klaster transit, Mapire, Biak, Sedui, Sarmi, Bovendigul, dan Jaya. Ini saya minta untuk kita lakukan mobilisasi mempercepatkan untuk menaikkan angka suntikan vaksin itu. Mungkin yang pertama dulu, kenapa di 5 kabupaten? Karena kita ketahui masyarakat dari semua titik pegunungan atau dari titik pesisir pasti akan singgah di situ. Jadi saya bilang tadi klaster transit. Nah ini kita di minggu ini nanti diawasi oleh Kota Polda untuk kita maksimal. Kemarin kami juga sudah mendapat bantuan dari Bapak Kapolri beras. Ini akan kita gunakan untuk mendorong semua masyarakat untuk mau bisa datang di Kota. Kapolda juga meminta Satgas COVID-19 Papua lebih memperketat pengawasan di pelabuhan dan bandara karena varian Omikron sudah merebak di Pulau Jawa. Muhammad Ridwan,
dan Hendra melaporkan dari Merauke dan Kota Jayapura. Mendukung perekonomian orang asli Papua, Disperindakop UMKM dan Tenaga Kerja Papua membagikan alat kerja pada kelompok usaha mikro kecil menengah kelompok Papua Cerdas Mandiri di Kabupaten Jayapura. Bantuan berupa oven listrik, mixer, pembuat jus, timbangan, lemari pendingin, dan genset itu diserahkan di halaman kantor Bupati Jayapura. Rosmina, warga Sentani, berharap selain memberikan bantuan, dinas juga terus membantu dalam pendampingan dan pelatihan. Sebagai masyarakat kecil kami bersyukur dan sangat berterima kasih. Berterima kasihnya kita karena masyarakat ini, mereka selama ini tidak tahu mau buat apa. Sehingga kemarin kenyataan yang kami rasakan semua dengan adanya banjir bandang itu kan akibat perusakan hutan. Kalau dengan ada alat-alat seperti ini, kalau pemerintah dia lihat ini lebih awal, saya pikir segalanya kami bisa batasi. Tapi memang kami tidak bisa melawan kuasa Tuhan. Cuma yang sekarang saya bangga dan berterima kasih untuk pemerintah. Apa yang mereka kasih ini jangan hanya memberi, tetapi harus mereka datang untuk memberikan pelatihan, ataupun mungkin dia bisa rekrut masyarakat yang ada di sekitar sini untuk dikasih magang kemana, melatih mereka untuk menggunakan barang-barang ini. Jangan sampai barang-barang ini hanya tinggal, mereka datang dikasih pelatihan hanya sebentar pergi, kami tidak bisa ini. Jadi secara pribadi saya berterima kasih untuk semua ini, dan mungkin mewakili masyarakat yang ada, mereka juga berterima kasih. Tadi mereka sudah menyaksikan dengan penyerahan, pasti mereka akan bertanya, kami sudah dapat peluang untuk melatih, melakukan apa saja bisa dapat penambahan ekonomi keluarga dengan seperti ini. Bagian dari kebijakan pemerintah di dalam mendorong UKM-UKM untuk bertumbuh di dalam mengelola usaha semakin lebih baik. Tujuan bantuan ini diberikan juga untuk para pelaku usaha itu bisa terpenuhkannya sarana prasarana yang mendukung usaha mereka sehingga mereka bisa produksi. Dan memang yang kami dorong untuk bantuan ke Pacema itu adalah pengembangan UKM dari sisi usaha yang terkait dengan kuliner. Jadi beberapa peralatan itu kemudian kita berharap untuk dapat digunakan sebaik mungkin. Disperindakop juga terus membekali keterampilan dan memberikan modal bagi usaha kecil menengah, terutama UMKM yang dimiliki orang asli Papua. Diharapkan UMKM mampu bersaing dan berkembang sehingga mampu menciptakan lapangan kerja bagi warga sekitar. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.